warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, wa nuqaddimu lakum tafrifan bi afrodi fariqina. Ana Karina muqaddimu juz'il awal Wa ana Akbar muqaddimu juz'is tsani. Baik, dalam video ini kami dari kelompok 6 kelas PBAB 2025 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Operasionalisasi Parafrase dalam Artikel Ilmiah. Semoga dengan video ini kita bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pengertian parafrase. Secara etimologis, parafrase berasal dari bahasa Yunani, parafrasis yang berarti mengungkapkan kembali dengan cara lain. Dalam konteks penulisan ilmiah, parafrase adalah kegiatan menulis ulang ide atau informasi dari sumber lain menggunakan kata-kata dan struktur kalimat penulis sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jenis dan bentuk parafrase. Jenis dan bentuk parafrase ada 4. Yang pertama, parafrase sintaktik, mengubah struktur kalimat misalnya dari kalimat aktif menjadi pasif. Kedua, parafrase leksikal, mengganti kata sinonim yang sesuai konteks. Ketiga, parafrase struktural, mengubah bentuk, kuasa atau susunan logika kalimat. Keempat, parafrase kombinatif, menggabungkan beberapa teknik yang baru saya sebutkan secara sekaligus. Prinsip-prinsip dalam artikel ilmiah. 1. Kesetiaan makna. Makna asli sumber harus tetap dipertahankan. 2. Perubahan struktur. Kalimat diubah dari bentuk asli agar tidak identik. Ketiga, menggunakan gaya akademik, menggunakan bahasa formal dan objektif. 4. Pencantuman sumber. Tetap wajib mencantumkan sitasi meskipun hasil parafrase. Operasional parafrase dalam artikel ilmiah. Operasional parafrase mencakup langkah-langkah praktis, yaitu membaca dan memahami sumber. Penulis harus memahami konteks asli sebelum menulis ulang. Kedua, mencatat gagasan utama. Catat poin yang penting tanpa menyalin langsung teks sumber. 3. Menulis ulang bahasa sendiri menggunakan struktur kalimat baru, ubah susunan, dan pilih kosakata berbeda. 4. Membandingkan secara sumber asli. Pastikan maknanya tidak bergeser dan tidak ada kalimat yang identik. Kelima, mencantumkan sitasi. Mencantumkan sitasi meskipun sudah diparafrase. Contoh parafrase. Kalimat asli misalnya, peneliti kualitatif menekankan pada makna dan investasi terhadap fenomena sosial, dan diubah jadi parafrase, yaitu pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman makna serta penafsiran berbagai gejala sosial terjadi dalam masyarakat. Kendala parafrase. Pertama, kendala bahasa dan struktur keterbatasan kosakata. Banyak penulis, terutama mahasiswa, kesulitan menemukan padanan kata atau sinonim yang tepat. Akibatnya, kalimat hasil parafrase sering terlalu mirip dengan sumber aslinya atau justru berubah maknanya. Perbedaan struktur kalimat. Mengubah struktur kalimat misalnya dari aktif ke pasif atau menggabungkan dua kalimat tidak selalu mudah tanpa mengubah makna. Kesalahan ini sering menimbulkan ambiguity atau kehilangan maksud asli penulis sumber, bahasa asing ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Dalam parafrase, teks berbahasa asing, struktur dan gaya kalimat sering tidak cocok bila diterjemahkan langsung. Maka, penulis harus melakukan adaptasi semantik atau sintaksis yang membutuhkan pemahaman ganda dua bahasa sekaligus. 2. Kendala pemahaman makna. Tidak memahami isi sumber secara utuh. Parafrase bukan sekedar mengganti kata, tetapi memahami ide utama, lalu menulis ulang dengan bahasa sendiri. Jika pemahaman isi lemah, parafrase bisa salah makna atau tidak relevan.
Mengabaikan konteks atau nuansa kalimat asli. Kadang, penulis terlalu fokus pada perubahan kata tanpa memperhatikan konteks, ironi, batasan, atau asumsi teks asli sehingga hasilnya keliru secara ilmiah. Kesulitan menyampaikan ulang gagasan kompleks. Dalam artikel ilmiah, konsep sering bersifat abstrak atau teoritis. Menyusun ulang gagasan kompleks tanpa mengubah maksud memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. 3. Kendala etika dan keilmuan. Batas tipis antara parafrase dan plagiarisme. Banyak penulis tidak tahu sejauh mana parafrase dianggap sah. Jika struktur dan urutan kata masih sangat mirip, walau beberapa kata diubah, tetap bisa dikategorikan plagiarisme. Tidak menyebutkan sumber asli, sebagian penulis mengira bahwa parafrase tidak perlu sitasi, padahal meski sudah diubah dengan kata sendiri, gagasan tetap milik penulis asli, sehingga sumber harus dicantumkan. Ketergantungan pada alat parafrase otomatis. Penggunaan AI paraphrasing tools, misalnya Quillbot atau paraphraser.co.io tanpa revisi manusia bisa menghasilkan kalimat yang aneh secara akademik, kehilangan makna, atau malah menyalin pola dari sumber lain. 4. Kenalan teknis dalam penulisan ilmiah. Menyesuaikan gaya bahasa akademik, hasil parafrasa harus tetap mempertahankan gaya ilmiah atau formal, objektif, dan struktur. Keterbatasan waktu dan tekanan akademik. Karena waktu terbatas, penulis sering melakukan parafrase secara cepat dan tidak menyeluruh. Misalnya hanya mengganti beberapa kata tanpa benar-benar memahami isi teks. Tingkat kemiripan atau similarity index. Beberapa kampus menggunakan Turnitin atau iTech Ticket. Penulis sering cemas skor kemiripan tinggi sehingga berlebihan dalam mengubah kalimat sampai makna hilang. Kendala 5. Kendala evaluasi dan pembelajaran. Tidak ada rubrik penilaian yang jelas di banyak kampus dan kurangnya pelatihan parafrase akademik. Banyak mahasiswa belum mendapatkan latihan sistematis secara membaca, memahami, dan menulis ulang teks ilmiah.